semuanya, kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Definisi hak asasi manusia menurut konstitusi yang telah ditulis dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, definisi hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, menurut John Locke, dalam bukunya yang berjudul The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, hak asasi adalah hak yang diberikan dari Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Sejarah singkat hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM berawal dari dunia barat yang dirumuskan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada abad ke-17. John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Gerakan yang menandai perkembangan hak asasi manusia adalah Magna Carta tahun 1215, yaitu perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan. Lalu ada Revolusi Amerika tahun 1276, yaitu adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris dan akhirnya merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Lalu ada Revolusi Prancis 1789 yang merupakan bentuk perlawanan Prancis kepada Raja Louis XVI. Dari Revolusi Amerika, Franklin D. Roosevelt atau Presiden pertama Amerika Serikat mengeluarkan 4 ide kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, lalu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat yaitu freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want, lalu ada kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Lalu dari Revolusi Prancis muncullah ide-ide yaitu penyataan hak-hak manusia dan warga negara yang meliputi hak atas kebebasan atau liberty, lalu ada hak atas kesamaan atau equality, dan yang terakhir ada hak atas persaudaraan atau fraternity. Menurut sejarah perkembangannya terdapat 3 generasi perkembangan HAM. Generasi pertama adalah generasi yang diperjuangkan oleh Eropa atau negara-negara barat tentang hak sipil dan politik. Contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan beragama, dan lain-lain. Lalu ada generasi kedua yang meliputi hak ekonomi sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Contohnya adalah hak untuk membentuk serikat kerja, kesehatan dan pendidikan dan jaminan sosial, dan lain-lain. Lalu ada generasi ketiga yang diperjuangkan oleh negara Asia Afrika atau negara-negara berkembang tentang perdamaian dan pembangunan. Contoh dari hak-hak ini adalah hak bebas dari ancaman musuh, hak untuk merdeka, dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. HAM atau Hak Asasi Manusia memiliki beberapa definisi dan ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat dicabut.
Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan, melainkan sudah melekat pada martabat kita sebagai manusia. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua manusia yang sudah ada sejak lahir dan juga anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang terakhir, alamiah. Artinya, hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, yang berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM yaitu kebebasan atau kemerdekaan, yang artinya manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka, seperti memilih tempat tinggal, memilih negara, dan lain-lain. Kemanusiaan atau perdamaian, yang artinya dalam menjalani kehidupannya, manusia mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, dan aman. Yang terakhir ada keadilan atau kesejahteraan atau persamaan, yang artinya tidak dibeda-bedakan, merupakan keinginan setiap manusia. Contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kebebasan beragama dan berpikir, yang artinya setiap manusia berhak untuk memeluk agama apapun dan juga berhak atas kebebasan berpikir, sehingga dalam hal tersebut mereka tidak bisa diatur oleh siapapun. Selanjutnya, hak atas privasi, artinya setiap manusia memiliki hak untuk dijaga privasinya agar tidak disebarluaskan. Yang ketiga, hak atas meningkatkan kualitas hidup, di mana manusia berhak ikut serta dalam perekonomian, baik pekerja, para pedagang, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada hak untuk bepergian. Lalu, yang kelima ada hak kebebasan berpendapat dan dihargai pendapatnya. Artinya, sebagai seorang pribadi yang bebas, setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang suatu hal. Walaupun begitu, tetap ada peraturan-peraturan, baik tertulis ataupun tidak, yang membahas mengenai menyampaikan pendapat, agar pendapat tersebut tidak mencederai hak orang lain. Yang keenam, ada hak untuk diperlakukan adil terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, ada hak untuk dihormati. Dan yang kedelapan, ada hak atas pendidikan, di mana setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, baik itu pendidikan formal, pendidikan non-formal, hingga pendidikan informal. Yang kesembilan, ada hak untuk mendapatkan perlindungan, dan juga hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Artinya, negara dan komunitas internasional harus memberikan hak ini bagi siapapun di teritori atau wilayah mereka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian, yang terakhir ada hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa atau yang biasa disebut sebagai pelanggaran HAM ringan adalah kasus pelanggaran HAM yang tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang, namun tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari pelanggaran HAM biasa adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, pencemaran nama baik, perlakuan diskriminasi dan intoleran, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama itu ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Yang ketiga ada pelanggaran HAM yang termaksud berat lainnya adalah penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama kesewenangan, yaitu tindakan penguasa atau aparatur negara terhadap masyarakat di luar atau melebihi batas-batas kekuasaan dan kewenangannya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Yang kedua, pembiaran pelanggaran HAM, yaitu tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran HAM. Yang ketiga, sengaja melakukan pelanggaran HAM, dan yang keempat, pertentangan antar kelompok masyarakat. Hak asasi manusia sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dan pada saat ini kita sudah dapat mengetahui apa itu definisi, sejarah, perkembangan, jenis-jenis, serta penerapan hak asasi manusia dalam kehidupan kita. Baiknya kita mengenal 4 hal ini dalam melaksanakan hak asasi manusia dengan baik. Yang pertama, pengkajian. Baiknya kita mengenal hak asasi manusia secara mendetail, supaya kita betul-betul dapat mengerti mengapa kita harus melakukan hak asasi manusia dan apa pentingnya hak asasi manusia ini. Yang kedua, perencanaan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas, serta keputusan-keputusan penting yang kita lakukan. Dengan adanya perencanaan ini, kita dapat mengetahui apakah hal yang kita lakukan sudah menjunjung hak asasi manusia dengan baik. Yang ketiga, implementasi. Tentunya jika kita sudah mengenal dan sudah melakukan perencanaan, hal yang paling penting adalah mengimplementasikan HAM sendiri dalam kehidupan kita. Yang terakhir, evaluasi. Tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita harus selalu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah hal-hal yang kita lakukan tentunya dalam pelaksanaan HAM ini kita sudah berkontribusi dengan baik, ataukah sebaliknya? Sekian kesimpulan pada pemaparan hak asasi manusia kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.